Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat tani dimanapun berada, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel saya, Mansur Talas, channel yang selalu mengedukasi sharing tentang talas. Alhamdulillah teman-teman, hari ini di pagi hari ini saya sedang berada di kebun, dan kebetulan eh, di kebun ini sekarang saya lagi kontrol beberapa pohon talas di sini. Dan pada hari ini saya akan membuat video teman-teman. eh, Kemarin ada yang nanya kenapa si talas itu suka berbunga, teman-teman. Nah, itu cirinya bagaimana ketika talas berbunga, talas pratama ini, apakah itu normal atau tidak normal, saya akan bahas di video ini untuk teman-teman subscriber dimanapun berada. Jadi tonton sampai habis supaya teman-teman tahu, dan eh, siapa tahu teman-teman ketika menanam talas itu ada yang berbunga. Nah, itu apakah normal, apakah tidak normal, atau apakah itu baik untuk pertumbuhannya atau tidak, nanti saya akan kupas di video ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya mulai video ini, jangan lupa teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu video ini untuk perkembangan channel ini. Mudah-mudahan untuk para subscriber semua ada dalam kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, sebelumnya untuk talas itu dia biasanya tidak berbunga, teman-teman ya, tidak berbunga karena memang si talas itu kebanyakan tidak bermunculan bunga. Tetapi kenapa talas ini bisa berbunga, teman-teman? Nah, seperti teman-teman penjelasannya, saya akan sebut dulu ini bunganya. Nah, ini teman-teman. Jadi bunga talas seperti ini, teman-teman ya. Ini bunga talas. Jadi ini yang sudah mekar, teman-teman, dan ini masih belum mekar, teman-teman. Nah, kedua bunga talas tersebut ya, biasanya teman-teman yang suka mekar itu ya, yang seperti yang kuning itu kebanyakan dia muncul dari Pratama 2, teman-teman ya, dari Pratama 2. Nah, yang ini muncul dari Pratama 1. Teman-teman ketika bunganya diambil, nah ini teman-teman, ketika bunganya kita sobek, dan ini memang sangat wangi, teman-teman ya, sangat wangi baunya. Nah, ini lihat, ini dalamnya, teman-teman, ini dalam bunga talas. Nah, kalau yang ini kalau kita buka, nah ini masih belum. Nah, ini beda, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, berbeda. Ini bunga talas Pratama 2 dan ini bunga talas Pratama 1, teman-teman. ketika talas ini berbunga, teman-teman, ini biasanya saya pernah sharing juga dengan rekan saya yang sama, beliau senior di talas. Katanya ketika talas berbunga itu dia cirinya memang sangat subur, teman-teman. Nutrisi dan unsur hara di dalam tanah itu terpenuhi penuh, dan sehingga dia keluar bunga seperti ini. Nah, apakah ketika muncul bunga seperti ini akan mengakibatkan kepada umbi atau kepada daun dan batang dan lain-lain? Nah, nanti kita lihat, teman-teman, kita lihat langsung ke batangnya. Apakah ketika ada bunga seperti ini batangnya akan berbeda atau umbinya akan berbeda? Kita juga nanti akan langsung cabut saja, teman-teman, satu pohon yang berbunga, dan nanti gimana bentuknya supaya teman-teman tahu, dan supaya teman-teman juga jelas bagaimana untuk supaya bagaimana teman-teman bisa membedakan ketika tanaman talas ini berbunga dan tanaman talas ini tidak berbunga ya, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk tanaman talas yang berbunga ini normal, teman-teman ya, normal, sangat-sangat normal. Dan ini jangan disebutkan oh ini talasnya bibitnya jelek atau bagaimana. Normal, ini sangat normal, di setiap tumbuhan keluar bunga itu normal, termasuk di dalam talas, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah ada di pohon talas yang berbunga, teman-teman. Tadi saya sampaikan itu bagaimana perbedaan umbinya, teman-teman, atau batangnya ya. Jadi apa yang mengakibatkan dan resiko apa ketika ada bermunculan bunga tersebut, bunga yang ada di pohon talas, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika bunga keluar dari pohon talas ini, itu tandanya si pohon talas ini sangat subur dan melebihi batas kesuburannya mungkin, teman-teman. Karena begini, teman-teman ya, ketika ada bunga di talas ini
Ya, bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, saya dekatkan kameranya dulu. Nah, teman-teman, ya. Jadi ketika si talas ini ada bunganya, teman-teman. Jadi dia itu menjadi dua dua batang, teman-teman. Jadi ini batang yang pertama, ya, yang tumbuh dari anakan jadi tanam tumbuh. Nah, pas tumbuh bunga dia ada lagi. Jadi dia ada lagi batang baru. Berbeda ketika ini kan batang yang ini batang yang bawaannya, teman-teman. Jadi batang 1 2 3. Nah, ketika bunga muncul, nah dia akan seperti pohon baru, teman-teman, di sini. Yang nanti dia mengakibatkan ketika di umbi, dia biasanya kan kalau umbi itu ada satu batang ke atas panjang. Nah, kalau talas yang ada bunganya, dia nanti si umbi talas itu akan menyabang, ada dua bonggol, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini perbedaannya. Mungkin kalau ada talas yang berbunga seperti ini yang akan mengakibatkan si umbi itu bentuknya nanti tidak akan beraturan, teman-teman. Nanti kita lihat dalamnya bagaimana. Seperti itu, teman-teman, ya perbedaannya. Mungkin itu ketika talas ini berbunga, dia akan mempengaruhi kepada bentuk si umbi, teman-teman. Karena umbi nantinya akan mempunyai dua cabang batang, teman-teman. Karena ketika dia tumbuh bunga seperti ini, maka dari umbi itu dia akan tumbuh batang baru. Nah, ini akan akibatkan bentuk umbi yang tidak bagus, dan nanti mungkin kualitasnya juga akan kelihatan kurang bagus, karena ketika pohon talas yang ada bunganya, bentuk umbinya itu tidak akan sempurna seperti talas yang tidak berbunga. Misalkan ini, teman-teman, ini kan tidak berbunga, ya. Nah, perbedaannya saya tadi diperlihatkan, teman-teman. Jadi perbedaannya yang berbunga itu ada dua seperti ini, ada dua cabang, teman-teman. Berbeda kalau yang tidak berbunga, teman-teman. Ini yang berbunga nih. Jadi ada dua batang seperti ini. Kalau yang tidak berbunga kan seperti ini, teman-teman, mulus. Nah, normal, dia tidak jadi satu nih, jadi satu sampai atas satu. Nah, ini yang tidak berbunga. Nah, kalau yang berbunga ini batang pertama yang mulai dari anakan, ini ada lagi. Nah, ini batang yang ini tumbuhnya ketika bunganya tumbuh, itu, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana supaya ketika pohon talas ini berbunga dan supaya tidak mengakibatkan kepada tidak bagusnya bentuk umbi. Nanti saya akan jelaskan juga permasalahan itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya cabut tadi yang berbunga itu, teman-teman, supaya teman-teman jelas. Nah, ini, teman-teman. Jadi ketika keluar bunga itu, talas itu dia akan punya dua batang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dua batang seperti ini. Nah, ini akan mengakibatkan kepada nanti umbinya, ya. Biasa kan kalau umbi talas itu ketika batang yang satu sudah mati, teman-teman, atau dorman, itu akan menjadi umbi. Nah, ketika ada batang dua seperti ini, nanti umbinya dia akan mengikuti dua batang ini, teman-teman, ya, akan mengikuti dua batang ini. Jadi yang batang pertama dia juga akan jadi umbi, ya, naik ke sini. Jadi ketika batang ini mati, ya, ketika batang ini terkelupas, dia akan jadi umbi juga. Nah, ketika batang ini juga, ketika ada batang yang dorman, dia akan jadi umbi. Jadi nanti umbinya akan seperti gimana ya, teman-teman? Jadi akan ada dua lekukan dan akan ada dua cabang nantinya. Ini kan masih muda, teman-teman, belum terlihat. Nah, itu. Jadi mungkin akibatnya ketika tanaman talas berbunga itu mengakibatkan umbinya akan seperti ini, teman-teman. Jadi nanti akan ada dua cabang umbi, yang mengakibatkan umbi ini bentuknya tidak begitu sempurna, teman-teman. Tapi untuk kualitas rasa dan apakah bisa dikonsumsi itu masih bisa. Tapi untuk bentuknya saja akan berbeda, teman-teman. Ya gitu, teman-teman, ya. Supaya nanti umbinya ini bagus, teman-teman.
supaya umbinya sempurna dan bisa terlihat bagus bentuknya. Nah, nanti ada tipsnya teman-teman, bagaimana ketika bunga ini muncul, apa yang harus dilakukan oleh petani supaya umbi ini tidak bentuknya terlihat bagus dan sempurna seperti umbi biasa teman-teman. Nah teman-teman, baik, saya akan menjelaskan bagaimana tips jika tanaman talas ini berbunga teman-teman. Nah, supaya yang tadi saya jelaskan, supaya batang yang baru yang berbarengan dengan keluarnya bunga tidak membesar, nanti akan mengakibatkan umbinya juga semakin tidak bagus bentuknya. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, nah tips yang pertama, petani bisa memotong bunga ini teman-teman. Jadi setiap ada bunga yang muncul ini petani bisa potong teman-teman. Ya, caranya bisa ditarik dari ke bawah, ya bisa ditarik ke bawah, jadi sampai ininya teman-teman, sampai ujung. Nah, ini panjang teman-teman. Nah, ini nantinya yang akan menjadi batang barunya. Kita minimalisir saja dengan mencabutnya teman-teman. Nah, ini yang sudah menjadi bunga. Ada juga yang calon bunga teman-teman ini. Nah, ini calon bunga juga kita ambil, ya, kita cabut dengan cara kita cabut ke bawah teman-teman. Ya, kita cabut dan ditariknya ke bawah. Nah, ya teman-teman, ya ditarik ke bawah supaya semuanya terambil teman-teman. Jadi dipotongnya jangan dari sini teman-teman, ya jangan seperti ini, tapi ditarik ke bawah. Saya akan praktekkan teman-teman. Nah, ini yang ada bunganya teman-teman, ini bunga. Nah, cara nariknya teman-teman, kita tarik saya ke bawah seperti ini, ya, tarik ke bawah. Nah, kita akan dapat semuanya. Nah, itu. Ini juga yang calon bunga, sama kita tarik ke bawah. Nah, jadi semua bunganya terambil teman-teman. Nah, itu saya praktekkan cara cabutnya supaya benar teman-teman, karena kalau kita hanya menyabut dari atas ini saja, nah takutnya nanti akan tumbuh lagi teman-teman. Nah, ini bunganya sudah kita cabut dan ini bisa disimpan di bawah nanti misalnya supaya menjadi kompos teman-teman. Nah, itu teman-teman yang pertama. Ketika keluar bunga, maka petani harus cepat-cepat memotong atau cabut bunga tersebut. Kemudian teman-teman, tips yang kedua, saya pernah sharing juga dengan rekan saya. Nah, itu untuk pemupukan teman-teman. Dari pemupukan juga itu akan mengaruh. Kenapa bunga tersebut keluar? Karena mungkin pemupukan itu yang dosisnya terlalu banyak teman-teman. Jadi untuk pemupukan talas itu ya seperti bayi lah teman-teman. Ketika bayi masih umur 3 bulan 4 bulan kan tidak mungkin kita kasih makanan seperti makanan orang dewasa. Nah, di talas juga seperti teman-teman, ketika kita pemupukan pertama, ya kita kasih pupuk dosisnya sesuai dengan keadaan tanaman talas kita. Bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan seterusnya kita naikkan dosisnya perlahan teman-teman. Nah, akibat dari munculnya bunga itu disebabkan juga bisa dari pemupukan yang terlalu banyak teman-teman. Makanya si umbi itu nantinya akan mengeluarkan bunga dan batang baru teman-teman. Makanya untuk pemilihan pupuk itu harus tepat dan dosisnya juga harus teratur teman-teman, supaya menjaga tanaman talas ini tidak keluar bunga. Dan juga kita harus tahu pupuk apa yang cocok untuk talas, karena kita targetnya kan umbi teman-teman. Jadi teman-teman untuk pemilihan pupuk, usahakan pupuk yang nantinya bisa memperbesar umbi. Nah, itu pupuknya apa saja nanti akan saya buatkan video di video lain untuk
khusus masalah pupuk. Tapi teman-teman bisa cari di Google atau di toko-toko tani pupuk apa yang cocok untuk tanaman talas dan pembesaran umbi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman, khususnya untuk para petani talas dimanapun berada di seluruh Indonesia. Yang apa yang saya sampaikan, nah itu mungkin pengalaman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan tadi, mungkin ada pendapat yang berbeda. Nanti bisa teman-teman tulis di komentar sesuai pengalamannya masing-masing teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.